dinyatakan sebagai finalis karena Ibu Siti Fauziah biar tahu berapa yang nonton mereka. Ini karena virtual kita bisa tahu mengukur berapa penontonnya. Jadi finalis 5 orang yang sudah kita nyatakan lolos sebagai finalis. Yang pertama adalah Muhammad Al-Farisi. Dari mana Bu? Dari Banyuasin, Sumatera. Jadi ini pesertanya se-Indonesia kita lomba ini. Dia membaca pertama Sajak Hari Ibu yang ditulis Muhammad Al-Farisi sendiri, dan yang kedua adalah kita adalah pemilik sah Republik ini karya Taufik Ismail. Penontonnya 8.725. Jadi pasti ini jauh lebih banyak daripada sosialisasi 4 pilar yang pernah diadakan. Kemudian yang kedua adalah Mufarih Niam dari Jepara. Ini membaca berpedomanlah pada cita-cita, tulisan Insinyur Soekarno, ya, dan tentang pemuda yang merapal zaman. Ini tulisan Awan Hikmawan, ya. Penontonnya 7.032. Kemudian yang ketiga Revina Nurmala dari Rembang, membaca Kerawang Bekasi Khairil Anwar, dan Anak dari Bangsa yang Merdeka, tulisan Revina Nurmala sendiri. Penontonnya 5.123. Kemudian yang keempat Mawar Tazkiyah dari Banjarnegara, membaca Di Balik Seruan Pahlawan, tulisan Syahra Aurora, dan Damailah Negeriku, tulisan Mawar Tazkiyah. Penontonnya 4.145. Kemudian yang kelima adalah Sauzan Hanifah dari Tangerang. Jadi bukan dari Jawa Tengah, Ibu, dari Tangerang. Ini membaca Doa Serdadu Sebelum Berperang, tulisan W.S. Rindra, dan Indonesia Itu Kita dari Sauzan Hanifah, tulisan Sauzan Hanifah. Penontonnya 4.076 orang. Ini lomba masih berlangsung sampai nanti 30 November. Karena mulai kini nilai-nilai itu kita lahirkan kembali, kita bunyikan dan kita bumikan menjadi jiwa dan raga setiap manusia Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita akan melihat lebih banyak lagi senyum ramah dan tegur sapa, gotong royong dan tolong menolong. Kesantunan bukan anjuran tapi kebiasaan. Kepedulian menjadi dorongan dari terbit hingga terbenamnya matahari. Kita melihat orang-orang berpeluh tanpa mengeluh, berkeringat karena semangat, kerja keras menjadi ibadah, ketaatan menjadi kesadaran. Kejujuran menjadi harga diri dan kehormatan. Wajah mereka adalah wajah Indonesia yang sejati,
keluhuran budi mereka adalah keluhuran Indonesia yang sesungguhnya. Hari ini kita gemakan ini baru Indonesia. Juga baca puisi ini merupakan salah satu dari metode yang dilakukan oleh MPR dalam mensosialisasikan 4 pilar, yaitu Pancasila. Di sini udah ada nih, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Baca puisi tadi juga mengobarkan semangat Pancasila, semangat gotong royong, nah semangat saling menghargai, dan itu adanya dalam Pancasila. Jadi kita MPR tetap mencoba dengan berbagai metode untuk cara mensosialisasikan, dan mudah-mudahan sosialisasi melalui puisi atau pagelaran lomba baca puisi ini bisa menyentuh hati nurani kita untuk lebih mencintai Indonesia. Nah, itu harapan dari MPR untuk menggelar acara-acara begini. Dan mudah-mudahan juga acara ini kita berharap bersama berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Dan siapa yang menjadi juara mungkin nanti kita akan diinfo ya Pak ya. Siapa yang jadi juara itu nanti pun akan masuk majalah majelis kami, di mana nanti itu majalah akan diedarkan atau dibagikan kepada semua lembaga-lembaga. Jadi besar harapan dan semangat untuk Hari Pahlawan melalui lomba baca puisi harus terus kita kobarkan. Tahan marah, gemertak gigi Setyaki. Tubuhku memang kecil, tapi tekadku sebesar Kumbakarna. Jangkar Alengka Diraja yang merelakan nyawanya bukan untuk nafsu angkara rahwana kakandanya, tapi demi marwah negeri yang dicintai, demi kehormatan anak cucu agar tidak direndahkan. Biar tinggal aku sendiri pertaruhkan harga diri. Majulah, aku menunggu dengan keikhlasan abadi. Sang bunda menggelar kain, sorot matanya tajam bercahaya, mengukur segala penyakit, puing-puing kepenatan mengangkang bagai monster menakutkan yang siap menerkam emak. Saat itu iblis bagai asap rokok membumbung kemana-mana sambil berkata, telah banyak aku ganggu tempat-tempat suci. Ada kuil, ada masjid, wihara, gereja, dan kelenteng. Ada yang berkemas dini ini berangkat dari Karyadi kembali ke Berkota. Kita pun sibuk mencari siapa yang rela berduka. Lagu Angin Langit Semarang, lagu nasib yang terus meradang. Lagu Angin Langit Semarang, lagu nafas yang terus merentang. Lagu Angin Langit Semarang,
langgam panjang yang jauh membentang. Biar mesiu dan peluru berdentum, menembus, merobek, merajah tulang belulang, hingga tubuh hancur luluh. Tetapi mereka tetap bertahan. 17 Agustus 45, seluruh dunia mendengar getar proklamasi, bergema menggelegar, dihembus angin kelima benua, dihantar gelombang ketiga samudra. Ingat. Tapi aku salut pada Yusril. Demi ingin dia lakukan apa saja, ingin yang merujuk satu namun melupakan yang lainnya. Persis Arjuna kala mengunci kemenangan Pandawa tapi melupakan Saptorenggonya. Juga Rahwana bermodal adidaya di 3 dunia melupakan dimensi mutan Hanoman yang menjadi mautnya. Namun setidaknya mereka pernah punya pilihan untuk mengutamakan keakuan. Ratiaku Cahayu, benar banyak pesan WA-mu terdiamkan dan email-emailmu terlantarkan. Tapi Nduk, separuhmu adalah aku. Tak baca pun aku tahu hatimu. Anak-anak sekarang begitu sadis menitipkan rasa pada emotikon beragam rupa, padahal tak ada yang bisa mengungguli esensi peluk dan suwuk. Sebab di sana sesak riuh doa-doa. Jadi terimalah layangku, setidaknya ini asli cinta ibumu. Sosialisasi 4 pilar lewat cipta dan baca puisi itu merupakan hal baru. Jadi biasanya memang kita menyesuaikan sosialisasi ini dengan daerah-daerah yang kita sosialisasikan. Biasanya wayang, terus udah gitu tari-tarian dan lainnya itu luar biasa. Tapi kalau ini kan baca cipta ya, cipta dan baca puisi itu memang satu inspirasi baru gitu ya. Jadi Pak Bambang ini memang selalu menginspirasi kita untuk membuat hal-hal yang baru yang mungkin kita juga tidak terpikirkan sebelumnya. Nah itu memang bagus, jadi masukan buat MPR ya. Ada inovasi-inovasi lainnya. Jadi nggak monoton dengan tadi seperti disampaikan dengan ceramah dan lainnya. Ini ada hal baru, sedangkan di dalam puisi itu sendiri kalau kita bacanya memang dengan cara menghayati itu sebenarnya kan memang isinya itu pelajaran untuk kita, panutan untuk kita gitu. Nah jadi saya sangat mendukung kegiatan-kegiatan dilakukan oleh Pak Bambang Sadono ini karena memang selalu berinovasi. Jadi mudah-mudahan selalu ada inovasi baru dan MPR mudah-mudahan selalu bisa mendukung kegiatan. Festival Cipta dan Baca Puisi ini merupakan salah satu media komunikasi yang baik untuk sosialisasi 4 pilar. Karena tema patriotisme dan nasionalisme ini akan lebih tajam, lebih fokus, lebih ringkas disampaikan melalui puisi. Apalagi melalui media yang virtual ini, maka daya jangkaunya akan sangat luas sekali. Dan ini sudah terbukti bahwa yang mengikuti festival ini dari banyak wilayah di Indonesia. Jadi
saya kira mudah-mudahan ini sekaligus juga akan memotivasi untuk lahirnya sajak-sajak atau puisi-puisi baru. Jadi kita kalau mencari sajak yang patriotis, tidak hanya kembali ke Khairul Anwar, ke Rendra, ke Taufik Ismail, tapi juga ada penulis-penulis puisi, penyair-penyair baru yang bisa menyajikan tema-tema yang bukan saja kepahlawanan di bidang peperangan, di bidang militer, tapi juga di bidang sosial, politik, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.